Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya atau mendengarkan ya bagaimana Pastor Sarah ya. Pastor Sarah ini berbicara dengan korban-korban JT lainnya ya. Korban-korban dari Joshua Teu ya kalau mereka bilang. Jadi di sini Pastor Sarah itu kan sedang mau melaporkan Joshua Teu, tetapi terkendala ya, ada terkendala di biaya ya, ada terkendala di biaya di mana kemarin Pastor Sarah bilang ada seorang pendeta yang sudah mau mensupport ya, mensupport apa yang akan dilakukan oleh Pastor Sarah ini. Tetapi ternyata setelah semua udah dilakukan ya, udah dibikin surat kuasa, sudah konseling juga, udah urusin semua lah, tinggal maju aja gitu ya. Terus udah ngomong masalah biaya, tiba-tiba pendeta tersebut hilang. Ya, pendeta tersebut nggak jadi mendukung ya. Pastor Sarah bilangnya seperti itu dan teman-teman bisa cek di video saya ya, itu memang ada dibilang sama Pastor Sarah, nanti juga didengarkan. Ini Pastor Sarah juga udah jelasin lagi. Ya, di sini Pastor Sarah terakhir bingung kan. Kemarin kita ada bahas kira-kira mau maju atau mundur nih. Mau maju atau mundur gitu ya. Tapi nggak cantik-cantik masalahnya ya. Maju mundurnya nggak cantik-cantik. Jadi kemarin kita sudah dengarkan ya, teman-teman juga ada kasih beberapa opini ya. Ada yang bilang udahlah mundur aja, nggak baik, damai aja. Ada yang bilang udahlah maju gitu kan. Cuman saya bilang kalau maju ini kan kendalanya di biaya, gimana gitu kan. Nah, terakhir tiba-tiba ya, tiba-tiba banyak sekali orang yang angkat suara nih, karena kasusnya kan kita beberapa kali bahas, tiba-tiba mulai nih, orang-orang yang konon katanya korban-korban JT juga, itu menghubungi Pastor Sarah, karena Pastor Sarah ada bikin ya, siapa yang ingin melaporkan juga, atau punya cerita, atau punya kasus yang sama dengan yang dialami, bisa menghubungi Pastor Sarah. Dan banyak rupanya yang menghubungi Pastor Sarah ya, banyak yang menghubungi, kalau mereka juga jadi korban dari Joshua Teu. Jadi itu membuat Pastor Sarah semakin kuat. Wah ternyata inilah jawaban gitu ya. Inilah jawaban mungkin dari kegalauan dia kemarin antara maju mundur. Tiba-tiba karena banyak yang telepon dia, ya, yang korban-korban lainnya dan mereka juga mau melaporkan bersama, sehingga ini menjadi kekuatan bagi Pastor Sarah ya untuk melaporkan Joshua Teu. Ya begitu dia sampaikan. Terus kita akan dengar lah ini beberapa korbannya yang angkat suara ya. Saya nggak tahu ini siapa orangnya ya. Saya cuma dikasih tahu ada beberapa orang, cuman namanya saya nggak tahu spesifik. Teman-teman dengarkan saja ya. Kira-kira korban-korban ini punya cerita apa ya? Korban-korban ini punya cerita apa aja tentang si Joshua Teu ini. Oke, kita dengarkan dulu. Saya bukan orang artinya bukan nabi ya, selevel dengan nabi saya bukan, tetapi saya percaya semua orang punya kesalahan di masa lalu, tetapi ya ketika kita bicara dan tetap kita hidup dalam kebenaran, itu Tuhan itu tidak memperhitungkan segalanya itu, dan Tuhan yang akan jadi bela kita. Ya walaupun setan suka curi-curi masa lalu itu, tetapi itu tidak akan pernah menjadi celah bagi setan, karena Tuhan sudah menghapuskan semua itu ya Kak ya. Yang penting sekarang kita hanya ingin menyatakan kebenaran, mengungkap kebenaran, supaya apa? Supaya gereja pun bertobat. Ini bukan cuma hanya bicara satu orang, supaya gereja pun bertobat, tidak kompromi dengan hal ini, gitu ya. Nah, jadi cara Tuhan itu sangat luar biasa. Saya juga tidak tahu. Jadi kakak ini menghubungi saya, saudara, dan dia adalah ternyata teman lama Joshua Teu, ya. Dan langsung saja saya nggak akan lama-lama. Silakan Kak, kenalin dirinya Kak. Saya panggil kakak karena kami masih merasa muda. Iya, kami merasa muda ya Kak ya. Jadi nggak usah panggil ibu-ibu ya. Saya mungkin dengan Yosua kayaknya sama ya, kita kelahiran 66 jadi kalau nggak salah tuh. Dan saya kenal dia cukup lama, pernah kenal dan cukup lumayan dekat karena awal tahun 90-an ya waktu itu saya masih di rumah papa saya, di rumah ortu. Tahun 94 itu saya mau ke Belanda, tapi sebelum berangkat berapa hari sebelumnya itu pada ngumpul tuh di rumah papaku, di rumah bokap gue. Kalau dia denger ini dia pasti si Sinda nih gitu kan. Jadi mereka pada ngumpul ya, termasuk JT
ada siapa lagi, Heru Lumengkewas, ada teman-teman pelayanan lah. Bahkan bukan hanya itu, sebelum keberangkatan ke Belanda tahun 94 itu, sebelumnya memang kita satu tim. Kita membentuk sebuah tim yang namanya tim Suara Adonai, kalau gue nggak salah ingat ya. Kayak gitu. Jadi karena idenya kalau nggak salah dia tuh, si Yosua. Tapi sorry, saya kenal dia, gue kenal dia tuh dulu, aduh nggak macem-macem, dan masih sederhana, masih masih ya polos-polos gitu, nggak macem-macem. Bahkan saya pernah ke rumahnya itu masih kontrak ya, kayak katakan gitulah, dan sesederhana itu. Tetapi justru di situ saya melihat ya memang dia nggak aneh-aneh sih ya, tapi mungkin dengan perkembangan zaman kali ya. Iya. Dan pada saat itu baru nikah kali ya, baru nikah ya. Kayaknya sih, karena anaknya tuh dulu siapa namanya tuh yang cowok, itu masih kecil. Joy Habakuk. Anak itu masih pertama. kecil. Dan kita ke sedikit kendala ya dengan signalnya, ini saya baru tukar dia punya. Aduh, memanglah kadang-kadang ya di saat penting internet ini selalu seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu belum punya apa-apa ya? Belum, itu masih katakan kok, rumah katakan gitu, masih kontrak. Tahun 90. Makanya ketika udah berapa tahun lewat, karena saya pikir kita tidak bisa selalu harus sama-sama dalam satu komunitas pelayanan gitu kan, karena ini ladang Tuhan kan luas. Jadi ya saya nggak tahu dia pelayanan di mana, saya juga pelayanan di mana. Ketika belakangan ini, karena saya juga ada channel di YouTube, makanya gue suka kotak-katik YouTube untuk channel-channel, dan gue kaget, si Yosua kenapa jadi begini gitu kan. Yang awal sih pertama pas gue lihat di satu channel itu, wow, Mangga Pusagala, keren. Mangga Pusagala. Ya, sebelum Saifuddin. awalnya sempat nonton. Saifuddin. Bukan, awalnya gue sempat nonton itu channelnya dia tuh, apa sih, Kalam Kristus. Itu kemudian gue kan orangnya kepo-kepoan tuh, jadi dia di Kalibata, keren juga nih Kalibata, apartemen pula kan. Banyak duit berarti dong, pendeta, wow. Ya mudah-mudahan bukan hasil tipu-tipu ya. Kabarnya sih tipu-tipu. Itu besok kan orangnya angkat suara tuh, besok korbannya. Iya. Tahun terakhir 90 berapa? Kenapa Kak? Karena gini, Sar, jujur aja, kalau kita mau apa adanya, ya kalau kita nggak mau, artinya gini, gue juga punya potensi untuk menjadi hamba yang mencintai uang.
Hamba mamon ya. Katakanlah hamba uang gitu kan. Hamba mamon. Kok kita bisa? Kita punya potensi ke arah itu. Tetapi menurut gue ya Tuhan ajar, gue nggak tahu ya, tapi kalau ke gue pribadi yang gue alamin, karena gue main musik tuh cukup lama ya, jam terbang cukup lama, main keyboard udah pernah di Belanda juga main, saat ke Belanda padahal tuh nggak ada planning untuk main musik di Belanda, tetapi Tuhan putar ke situ, gitu kan. Ketika gue mau tinggal di sana, Tuhan tutup jalan. Waktu ada lagunya God Will Make a Way itu kan, tapi gue ngalamin Tuhan tutup jalan di Belanda, jadi gue balik ke Indonesia. Nah, dalam siklus perjalanan dalam pelayanan sebagai pemain keyboard di banyak gereja dengan berbagai denominasi gereja, bahkan Katolik, karismatik dan sebagainya seperti itu satu istilahnya, satu pengalaman buat gue yang Tuhan ikut kerjasama di dalamnya untuk mendidik seorang gue untuk tidak cinta uang. Kenapa? Karena kita melayani di Jakarta ini, gue polos-polos sampai akhirnya gue paham bahwa ternyata gini. Sampai teman gue tuh ada satu si namanya Riko, Batak juga tuh Riko siaran. Mudah-mudahan dia denger nih. Atau nanti gue kirim linknya ke dia supaya dia denger ini. Gue punya live streaming. Nah itu tuh memang ada kayak perbedaan. Jadi ketika lo diundang, apalagi sebagai pengkhotbah ya, itu mereka nanya, ibu bapak pakai apa? Kalau pakai mobil tuh biasanya PK-nya gede. Oh gitu. Berarti bawaan itu menentukan tarif lu khotbah gitu ya? Banget. Nah dari hal-hal seperti itu, gue dikikis gitu loh. Karena kita apalagi kita udah biasa main dengan, gue main di satu kantor di Jakarta Barat, itu kantor developer ya. Jadi kalau lu tahu perumahan apa tuh di Jakarta Barat, perumahan Greenfield. Nah itu developernya itu Chinese. Nah itu ada ibadah kantor dari tahun 98 ya, 97-98 itu gue, tahun 99. Dari tahun 99 sampai kemarin awal COVID tahun 2020 bulan Maret itu terakhir gue main, karena setelah itu kan COVID tutup mereka kan. Ibadahnya tutup. Nah itu bayangkan gue main iringin ibadah kantor tuh berapa jam sih? Paling cuma sejam ya. Iya, kantor ya biasa. Iya, nggak bisa lama kan. Tapi itu amplopnya tuh ya gaji sebulan orang lain lah gitu. Artinya ya di atas satu gitu kan, satu jati. Ya udah lumayan lah kan gitu. Itu bahkan mungkin gak ada apa-apanya dibanding temen gue yang main musik di Persekutuan Bank Indonesia. Itu lebih gila lagi. Lalu can you imagine di Jakarta ini jadi bisnis, pelayanan itu jadi bisnis. Dan itu menggiring gue untuk kayak gini, waduh. Padahal jujur aja kalau untuk bicara musik, gue sebenarnya bukan sekolah formil ya, gue otodidak. Tapi sebegitunya Tuhan bawa, Tuhan izinkan main musik di sana, di sini. Terakhir itu gue pernah main di ibadah anggota dewan di Gedung Nusantara 4 ya. Itu waktu itu koordinatornya Komjen Pos Patobing. Dari situ jadi emang Tuhan izinkan membawa ke tempat-tempat yang ya begitulah, yang oke punya. Biasanya kalau udah gitu kita lupa diri. Ketika kita lupa diri mulai membuka pintu untuk keagungan, kesombongan yang tersendiri, yang orang lain gak tahu tapi gue tahu. Nah gitu loh. Gue bangga banget nih, gila lu perempuan main keyboard pula kan. Itu jarang banget. Nah itu tuh satu kesombongan yang hanya kita yang tahu. Dan ketika itu udah mulai mencuri hati, kita membuka peluang dan iblis masuk hancur. Betul. Seperti yang tadi kita share di telepon itu loh, Sar. Itu. Jadi menurut gue keangkuhan itu awal itu mungkin kan di Alkitab juga ada ya. Iya. Bahwa keangkuhan atau kesombongan itu awal. Oke, itu tadi sama teman lamanya JT ya, dan kali ini kita akan putarkan dengan korbannya JT ya, yang mengaku korbannya JT ya. Oke nih. Gerejanya mau bangun gereja. Jadi ada juga yang ditipu sampai miliaran ya saudara. Nah ini ya dengar saja.
yang dari punya itu dia nggak bisa ngelak. Apalagi aku kasih dia dari pengembalaannya aku, dari jemaat aku, dan minta proposal sampai berapa ini dari kasih itu bilang. Oh ya, sampai MM dia kasih? Karena tujuannya awalnya dia bilang membangun gereja, memperluas gereja, ya orang itu. Tapi tahu kan kayak gini ya, bisa kan juga itu, aku bilang. Nggak ada pembangunan gereja itu, Pak. Nggak ada. Gerejanya memang sudah lama ada dan nggak tahu tuh. Jadi maksud aku gini. Jadi Indonesia bilang pasal salah juga ada bermasalah sama SWTU kata dia kan. Jadi terus dia bilang dia lagi ngelapor di Jakarta. Bagus, aku bilang kalau emang udah ngelapor di Jakarta supaya aku bisa buat laporan lagi. Bilang artinya apa? Tidak ada yang dirugikan. Jadi kalau ibu melapor ke Jakarta tentang SWTU, aku ngelapor semakin kuat bukti itu kan itu dia. Makanya aku tanya sampai mana untuk laporan ke sana. Ini saya sudah sama-sama ini pengacara. Saya sudah ngobrol ke pengacara menyerahkan itu mau ke Polda. Tadinya kan pengacara itu ada yang mau membiayain, ada bantuan gitu. Tapi ternyata karena saya juga melaporkan ada terlibat salah satu teman dia yang ada hubungannya, dia nggak jadi membayar pengacara ini. Nah, tapi puji Tuhan, pengacara ini tetap mau lanjut karena dia udah tahu kartu Joshua Teus sebenarnya udah banyak laporan, tapi semuanya hanya diselesaikan internal, nggak sampai benar-benar ke pengadilan karena mereka diintimidasi lah, diancam lah, nggak berani lah gitu loh. Karena Joshua Teus selalu mainnya di situ, omongannya dia punya banyak ini dan dia memutarbalikkan fakta semua gitu kan. Jadi semuanya pada mundur-mundur gitu. Jadi karena dia melihat saya juga bantuan dan ini udah parah banget ya, makanya dia mau melakukan ini tanpa dibayar, Pak. Itu puji Tuhan juga loh, gitu. Seharusnya. Makanya gue bilang kemarin sama Bu Lili, banyak sekarang, ya aku bilang korban dari Joshua Teus. Kan itu ya, banyak yang korban dari Joshua Teus, tapi sedikit diancam mundur. Iya. Kan itu permasalahan. Dulu sebelum dia gabung ke GBI pun, Pak, sebelum dia ke GBI pun, bergabung GBI kan dia GPDI kalau tidak salah. Itu dia kasus dia percabulan, Pak. Kasus dia juga percabulan. Gitu. Dan tapi si perempuan ini mau dibalikkan dimasukkan ke penjara, katanya mau diadukan. Nah, pas diadukan si perempuan ini pun mengadukan balik, ada bukti foto video, katanya jalan damai. Itu makanya dia dikeluarkan dari GPDI, terus dia bergabung ke GBI. Itu, Pak, jadi sebenarnya udah banyak black recordnya dia. Itu dia. Jadi aku bilang itu udah terlalu besar masalahnya. Makanya saya bilang kan di live streaming saya untuk para korban, tolonglah hubungin saya, kita sama-sama angkat suara gitu. Karena ini kan bukan cuma kasus pertama, sebelum saya juga dia banyak kasus-kasusnya gitu. Makanya kalau bisa ya coba laporkan, Pak. Bapak laporkan aja sama Ibu. Jadi karena kan kemarin kan sudah coba melaporkan, ya kan? Cuman Ibu Lili kan melapor juga kemarin. Jadi kemarinnya itu kapan Pak? Tahun lalu? Ya di tahun lalu Ibu Lili melapor ya karena uang dia yang diambil diminta CJT alasan untuk pelayanan untuk itulah, padahal itu nggak ada. Jadi aku bilang sama Ibu Lili itu bohong. Kenapa? Kalau dia bilang untuk YouTube, dari YouTube dia dibayar sebenarnya, aku bilang. Iya, dan dia sudah bermain YouTube sudah lama. Jadi untuk apa lagi alasan YouTube? Jadi kata dia ngomong sama dia baru mau buat, itu bohong. Aku udah tahu. Jadi aku bilang jangan gara-gara langsung didesak dia seperti itu, diancam seperti itu. Ibu takut, aku bilang. Apa yang takut kalau bukti? Aku bilang dia ada bukti, ibu ada bukti juga. Aku bilang. Bapak mau live streaming nggak, Pak, membahas tentang hal ini? Kapan itu, Bu? Biar saya bikin live streaming, terus Bapak masuk ke live streaming saya ngobrol membahas tentang Joshua Teus. Nah, kira-kira kapan gitu? Hari ini jam berapa Bapak bisa? Kalau hari ini saya mohon maaf lagi agak padat ya kalau saya. Oh ya udah, besok jam berapa? Atau nanti malam gitu? Kalau saran dari saya besok lah gitu. Oke, besok jam berapa, Pak? Pagi? Kalau bisa agak siangan gitu ya, siang ke sore saya besok kosong. Tapi kalau pagi berisi saya besok.
siang agak ke sore ya. Berarti sore agak malam aja ya, karena saya ketemu sama pengacara besok. Ya, kalau besok mau malam nggak masalah. Oh, besok hari Kamis ya kan. Besok saya bikin ini ya, judulnya nanti korban penipuan jasa. Jadi kabar-kabari lah. Iya, benar. Jadi sebenarnya gini, tujuan penelpon ibu kemarin gini. Bukan juga korban dari JP. Iya. Saya juga korban dari JP. Semalam saya juga jumpa ada orang korban dari JT juga. Oh ya? Jadi maksud saya kalau yang itu penipuan juga sama, dana juga. Oh, ya. Jadi gini maksud saya. Ajak ngobrol aja. Jadi ibu kan besok bikin. Saya bikin live streaming. Besok kan ibu bikin live streaming kan. Iya. Mungkin saya akan ajak ibu itu satu, baru satu orang lagi yang sudah sampai ke MM. Jadi biar semakin kuat data ibu ke sana, gitu kan. Siap. Kita bikin jam 5 aja ya Pak ya. Besok jam 5. Jam 5 sore. Oke, iya, jam 5. Itu dia, karena kalau udah ada kayak gitu, data ini semakin kuat untuk mengatur dia, gitu kan. Betul. Iya Pak. Jadi kalaupun dia mau ngelak lagi, dia agak sulit untuk ngelak. Dia banyak buktinya. Iya, benar-benar. Kalau ada lagi yang tahu Bapak masalah tentang dia kasus cabulnya, malah lebih bagus lagi Pak. Banyak, kalau itu ibu bilang banyak. Oh ya, Pak, bisa nggak kasus Bapak? cabulnya banyak. Bisa nggak Bapak ini hadirkan orangnya, korbannya? Jadi ya kan, itu kan yang bikin streaming kan ibu kan gitu dia kan. Nah, tapi kalaupun mau saya hadirkan kan saya harus izin dulu ke ibu kan gitu dia. Oh ya. Gak mungkin saya akan langsung hadirkan, tapi ibu nggak setuju kan nggak mungkin, nggak enak nanti kita ke depan. Saya sangat setuju. Masalahnya korbannya setuju nggak? Jadi gini sebenarnya, bukan suatu kebetulan kita bisa ketemukan siang ini. Betul. Jadi kalau misalnya saya, walaupun besok ibu pakai live streaming, semua yang kita temu dan korban-korban dia akan saya tampilkan di situ. Naik kita besok sama-sama di situ. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus luar biasa. Korban penipuan, korban pencabulan, korban penipuan, semuanya kita di situ. Terima kasih banyak Pak Gabriel. Terima kasih banyak. Jadi kalau emang seperti itu, karena nanti malam saya kan juga layanan juga, bantuan juga. Malam itu kami akan ketemu di DPI. Oke, teman-teman sudah dengar ya, itu tadi ngobrol dengan salah satu korban juga ya, mengaku sebagai korban penipuan dari Joshua Teu juga, tetapi memang suaranya agak rusak ya, karena orangnya itu mungkin di tempat yang rame ya, dia telepon dari tempat yang rame, jadi suaranya agak pecah-pecah, tapi kalau dengar pakai headset harusnya bagus ya, mungkin teman-teman yang tadi kurang jelas bisa putar ulang, tapi pakai headset itu biar lebih terdengar ya. Jadi ini Pastor Sarah akan maju, apalagi ini lagi banyak dukungan ya, lagi banyak dukungan luar biasa ya, walaupun yang dukungan untuk biaya ya, yang sebelumnya ada pendeta mau dukung kan nggak jadi dukung ya, itu yang benar-benar agak membuat ini ya, agak membuat pusing yang di awal-awal itu, tapi dibilang Pastor Sarah nggak apa-apa lah ya, karena banyak juga rupanya orang yang mendukung dia, bahkan ada yang berapa sampai ngirimin duit juga ya, ada beberapa orang tergerak untuk memberikan duit juga kepada Pastor Sarah, sehingga untuk biayanya nggak, istilahnya masih bisa lah ya, masih bisa untuk dikondisikan, sehingga Pastor Sarah memilih untuk maju ya. Jadi itulah yang bisa saya laporkan sampai sekarang ya. Dan teman-teman ya, habis nonton live ini silakan nonton live kita di HMC. Habis nonton yang ini silakan nonton di HMC, kita akan bahas tentang kartu as yang dimiliki oleh Saifuddin Ibrahim ya. Saya juga bingung kenapa Saifuddin nggak mau pakai kartu as itu ya. Dan rupanya video yang dia katakan video perselingkuhan Joshua Teu itu saya sudah dapat ya, gambarannya, tapi saya belum dapat videonya. Saya tahu itu videonya kenapa bisa ada sama Saifuddin, dan ternyata video itu lumayan telak rupanya ya. Nanti kita akan bahas di live kenapa Saifuddin nggak menggunakan kartu tersebut sampai sekarang. Ya, itu aja dari saya ya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak di debat panas ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.